sejahtera sahabat guru Indonesia. Yang terhormat para penguji UKIN PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik LPTK Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Smoitobe. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik pada Satuan Pendidikan SMPN 2 Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik pada LPTK Santo Yakobus pada hari Rabu tanggal 29 November tahun 2023 akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran pada kelas 7 semester 1 di SMP Negeri 2 Solor Barat dengan materi Aku Memiliki. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat? Masih. Apa kabar hari ini? Baik. Terima kasih karena masih semangat. Coba kita berikan semangat pagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Saya sehat, saya kuat. Terima kasih Tuhan. Oke, baik. Silakan. Hari ini kita bertemu kembali untuk proses pembelajaran pada materi baru, materi semester 1, yaitu Aku Memiliki Kemampuan. Oke, baik. Untuk itu, sebelum kita mulai dengan pembelajaran, mari kita menyatukan hati untuk mulai kegiatan kita ini dengan berdoa. Ibu minta kita semua untuk berdiri, menyiapkan diri untuk berdoa. Silakan. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau membekali kami dengan berbagai kemampuan. Doronglah kami agar kami dengan tekun dan bertanggung jawab senantiasa berusaha mengembangkannya demi kebahagiaan dan demi pelayanan kepada sesama. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Chan. Semua silakan. Mulai dengan proses pembelajaran lanjutan. Ibu absen dulu ya. Mungkin hari ini ada yang tidak hadir, kita absen dulu. Hendrikus Alvarez uji vokal, Hilaris Pehan, Katarina Arena, Antonia Pohon, Magdalena Sulu, Antonia Watina, Ciko Kolin, Ibu Edorus Dikolobo, Junita, Maria Kolombo Sula, Antonia Nurul Kolin. Oke, baik, semua hadir ya? Oke, terima kasih karena hari ini semua hadir. Dari materi Aku Memiliki Kemampuan, ada beberapa hal yang perlu kita lihat sebagai tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajaran dari materi ini, materi Aku Memiliki
berbagai kemampuan yang dimiliki dan menjelaskan sikap yang benar dalam menyikapi kemampuan berdasarkan pesan kitab suci. Lalu kalian terdorong untuk melakukan berbagai upaya mengembangkan kemampuan agar dapat mengembangkan diri secara bertanggung jawab. Itu menjadi tujuan pembelajaran kita pada materi aku memiliki kemampuan. Baik, kita menyanyi lagu Hidup Adalah Kesempatan. Ya, saya minta teman Elvin untuk membawa kita dalam lagu ini. Coba, silakan Elvin. Dengan senang hati, dengan semangat kita semua menyanyi ya. Silakan Elvin. Hidup ini adalah kesempatan. Tidak, sambil tepuk tangan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oke, baik. Terima kasih untuk kita semua menyanyi dengan baik dan semangat. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kita diberi kesempatan untuk hidup waktu yang panjang oleh Tuhan sebagai sebuah anugerah. Pada kegiatan berikut yaitu kita melihat tentang arti kata kemampuan yang kita sebut dengan bakat, kepandaian, karakter, potensi, dan juga yang disebut minat. Baik, sebelum kita melihat arti kemampuan yang berupa bakat, minat, potensi, coba kita lihat dulu beberapa gambar yang ada di layar. Sudah lihat gambarnya? Sudah. Ada beberapa gambar di layar. Coba masing-masing lihat gambar itu. Apa saja gambar yang kalian lihat di layar? Ya, Chan. Ada orang yang sementara membaca buku. Ya, ada orang, seorang cewek cantik Kita lebih lirik ke ceweknya, yaitu sedang membaca buku. Ya, berikut masih ada lagi teman yang lain. Ya, Selvi Sedang bernyanyi. Ya, ada orang yang sedang bernyanyi. Siapakah itu yang sedang bernyanyi? Amnesia. Semua tahu itu seorang penyanyi terkenal, yaitu Agnes Monica. Baik, tepuk tangan untuk Selvi. Ya, yang berikut masih ada lagi mungkin. Ada gambar di situ. Nona, Bermain bola. bermain bola. Dia diri di Ronaldo-nya yang sedang bermain bola. Tangan untuk Selvi. Oke. Baik, jadi ada beberapa gambar. Gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang lebih ya, 10 gambar. Yang pertama, seorang yang sedang membaca buku sebagai sebuah bakatnya, membaca buku, kebiasaan, minatnya, membaca buku. Sebuah kebiasaan yang baik toh? Membaca buku. Yang kedua, sedang ada orang yang sedang membantu, menolong orang yang susah. Di situ seorang tua
dijelaskan tadi oleh Ican, pengemis ya. Dia berbuat baik. Ini dilihat dari apa? Kemampuan dari sifat atau karakter seseorang. Baik. Yang berikut dari sebuah bakat, yaitu bermain bola. Ada beberapa di sana sedang bermain bola. Beberapa orang sedang bermain bola. Termasuk di situ ada pemain-pemain terkenal ya, Ronaldo dan teman-teman. Lalu yang berikut, menyanyi, sebuah bakat atau kemampuan menyanyi. Mungkin kita yang ada di sini juga punya bakat yang sama seperti Agnes Monica ataupun Ronaldo. Banyak gambar di sana menunjukkan adanya minat, bakat, karakter atau sifat seorang yang baik. Dari sekian banyak itu sebagai sebuah bentuk karunia. Oke, baik. Nah, sekarang dari gambar yang kita lihat itu mungkin ada perasaan. Bagaimana perasaanmu setelah melihat gambar? Selfie, oke, selfie. Merasa senang. Merasa senang, selfie merasa senang setelah melihat gambar itu. Tepuk tangan untuk selfie ini. Dia merasa senang. Ya, Ican. Terharu. Dia merasa terharu. Tepuk tangan untuk Ican. Dia merasa terharu. Mungkin ada lagi? Tidak ada lagi. Oke. Ada merasa senang karena melihat di situ mungkin Agnes Monica menyanyi, Ronaldo bermain bola, atau mungkin dia senang karena melihat seorang cewek cantik yang sedang membaca buku, atau yang sedang bermain piano, atau yang sedang bermain di biola. Ada yang merasa sedih dilihat dari sebuah karakter sifat di atas, yaitu seorang pengemis. Baik, itu perasaan-perasaan kita setelah kita melihat gambar. Baik, selanjutnya coba kita melihat dari gambar tadi dan perasaan yang kita alami, yang kita rasakan, maka coba kita membuat satu kesimpulan. Apa itu kemampuan? Ya, apa itu kemampuan? Ya, kalau setuju? Ya. Selfie, silakan. Apa itu kemampuan? Kemampuan adalah segala potensi yang dikembangkan baik berupa bakat ataupun berupa sifat atau karakter maupun kebiasaan baik dan lain. Ya. Tepuk tangan untuk selfie. Kemampuan adalah segala potensi yang ada pada diri kita masing-masing ya. Semua kita itu punya potensi yang ada pada diri kita, baik berupa bakat, minat, atau berupa sifat karakter kita yang baik ya, sifat karakter yang baik ya, berupa sifat karakter dan juga berupa kebiasaan baik lainnya yang ada pada kita. Itu yang kita sebut dengan kemampuan. Jadi dari gambar itu jelas dia menunjukkan, gambar itu sudah menunjukkan bahwa orang itu memiliki kemampuan dari segi bakat, minat, sifat karakter atau kebiasaan baiknya. Bakat yang baik menyanyi, menjadi orangnya terkenal, menjadi penyanyi atau sebagai seorang artis terkenal dan sebagainya. Dan itu yang dirangkum menjadi sebuah kemampuan yang kita lihat. Baik, nah sekarang tugas kalian masing-masing. Coba kalian lihat di dalam lembaran kerja kalian. Yang pertama, kalian menuliskan atau menyebutkan kemampuan yang kalian miliki. Coba kalian tulis, ada sebentar kalian bisa sebutkan. Lalu setelah itu kalian melihat teman-teman yang ada di sampingmu, mungkin yang tahu ada temannya itu punya kemampuan
kemampuan menurut temanmu ya. Itu di bagian B. Silakan dari sekarang. Kalau yang untuk kemampuan diri sendiri itu ditulis oleh masing-masing teman ya. Silakan. Nanti sebentar Ibu minta beberapa teman untuk menyampaikan. Oke. Sudah? Oke, sekarang coba siapa duluan yang mau menyampaikan apa saja kemampuan yang dia miliki. Ya, Ica yang pertama, silakan maju ke depan. Kemampuan yang saya miliki bermain bola kaki, bermain bola voli, bermain tenis meja. Ya, Ican punya kemampuan yang pertama, bermain bola kaki, bermain bola voli. Yang ketiga, bermain tenis meja. Coba Ibu minta satu kemampuanmu untuk peragakan di depan. Misalnya bermain bola voli. Ya, silakan dengan gayamu yang oke. Ya, bagus. Oh ya, bagus sekali. Ya, tepuk tangan untuk Ican. Oke, yang lain? Ya, Alvarez silakan. Silakan Alvarez. Sebutkan, engkau punya kemampuan apa saja yang memiliki. Kemampuan saya itu bermain bola kaki, bermain bola voli. Bermain bola kaki dan bermain bola voli. Tepuk tangan untuk Alvarez. Sekarang kita minta Alvarez untuk peragakan cara bermain bola kaki yang paling keren. Karena dia ini adalah seorang pemain bola kaki yang terkenal di STK. Dulu di STK Kak. Silakan. Ya, oke, tepuk tangan untuk Alvarez. Berikut, masih satu lagi mungkin. Tito, silakan. Menyanyi, bermain bola kaki, bermain bola voli. Laki-laki ini tidak kalah dengan olahraga ya. Bola kaki, bola voli pasti semua itu ada. Oke, silakan. Sekarang tadi Alvarez dengan Ican sudah memperagakan bagaimana cara bermain bola kaki dan bola voli. Sekarang kita minta Ciko mempraktekkan atau memperagakan bagaimana bakatnya bernyanyi. Silakan. Dengan gayanya ya. Oke, silakan untuk Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta. Engkau menjawab doaku. Tak akan goyah, Yesus segalanya bagiku. oke, tepuk tangan untuk lalu yang berikut. Coba kemampuan tadi yang kalian isi, coba kamu tunjukkan ke teman. Mungkin ada teman mau menambahkan. Mungkin ada kemampuan lain lagi menurut saya untuk bisa tambahkan. Kamu menuliskan berurutan. Baik. Berikut kita lihat pada bagian berikut. Coba lihat pada LKPD yang kedua. Coba lihat di situ. Dalam diskusi kelompok ada dua pertanyaan di situ. Yang pertama, apa saja alasan pentingnya mengetahui potensi atau kemampuan kita? Apa alasan pentingnya mengetahui potensi atau kemampuan kita? Yang kedua, bagaimana seharusnya
kalian menyikapi kemampuan yang kalian miliki. Coba kalian diskusikan dalam kelompok. Silakan. Silakan kelompok 1. Teman-teman, saya presentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Apa saja alasan pentingnya mengetahui potensi atau kemampuan kita? Jawab. Komponen utama cara mengatur sejauh mana kemampuan kita. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Saya kelompok 4 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apa saja alasan pentingnya mengetahui potensi atau kemampuan kita? Jawab. Komponen utama cara mengukur sejauh mana kemampuan. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, semua kelompok sudah mempresentasikan dengan baik hasil diskusi kelompok. Terima kasih, kembali ke tempat. Coba kita masing-masing melihat di sini bahwa ada beberapa kemampuan yang kita miliki. Seperti tadi kita sudah menyebutkan mempraktekkan atau memperagakannya. Nah, sekarang kita lihat bahwa jelas tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak memiliki kemampuan. Artinya bahwa semua pasti memiliki kemampuan. Walaupun kemampuan itu setiap orang berbeda-beda. Nah, sekarang bagaimana setelah kita dibekali dengan berbagai kemampuan, kita melihat bahwa kemampuan kita yang berbeda itu kita bisa berbagi untuk saling melengkapi satu dengan yang lain, atau juga potensi dan minat. Itu yang kita miliki setiap orang. Nah, untuk itu maka jelas kita semua pasti sudah mengetahui, sudah mengukur sejauh mana kemampuan yang kita miliki dan apa yang harus kita lakukan. Sekarang pasti ada tugas kita. Tugas kita itu buat apa dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, tugas kita adalah setelah mengetahui berbagai kemampuan yang kita miliki, ada banyak hal. Yang pertama, jelas paling pertama adalah kita mensyukuri kemampuan yang kita miliki. Lalu punya tekad yang kuat, tidak menyombongkan diri dengan apa yang kita miliki. Baik, yang berikut bagaimana kita selanjutnya mendengarkan apa firman Tuhan kepada kita berkaitan dengan talenta atau kemampuan yang kita miliki yang sebagai anugerah dari Tuhan. Bacakan teks kitab suci perumpamaan tentang kasih. Silakan. Semua teman-teman kita punya perhatian mendengar. Dan bersama perumpamaan tentang talenta. Inilah yang bersuci menurut Santo Matius. Sebab hal pada
silakan maju untuk presentasikan hasilnya. Pak, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nomor 1, sikap apa yang perlu dikembangkan terhadap kemampuan yang telah dimiliki Tuhan? Bersyukur, melatih dengan tekun, disiplin dan tekad yang kuat. Oke, terima kasih untuk kelompok. Bapak kasih tangan untuk kelompok. 1, 2, 3, dan 4 karena sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Silakan duduk. Anak-anakku sekalian, setelah kita melihat mendengarkan firman Tuhan dari teks Injil Matius tadi, maka dalam hal ini kita sudah melihat ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan kemampuan atau talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita manusia. Yang pertama, tadi kita lihat bahwa perumpamaan tentang talenta itu dia memberi pesan yang cukup jelas bagi kita, yaitu manusia diberikan berbagai kemampuan yang berbeda-beda, yaitu dengan sikap mengembangkan segala kemampuan atau talenta yang diberikan Tuhan, supaya dengan sendirinya kemampuan atau talenta itu dapat menghasilkan buah atau buah yang bermanfaat atau yang berguna bagi kita sendiri dan juga bagi sesama kita. Bisa berjuang, tidak bisa berusaha, tidak bisa mengembangkan, tidak bisa melatih dengan baik. Nah, sekarang kita lihat sikap dalam mengembangkan kemampuan. Tidak mudah putus asa. Jangan sampai ada yang gagal lalu tidak mau berjuang lagi. Latih terus tapi tetap sama, gagal, tidak mau berjuang lagi. Tidak boleh. Pembelajaran kita hari ini materi aku memiliki kemampuan. Ada beberapa hal yang perlu kita refleksikan secara pribadi. Yang pertama, masing-masing kita bertanya dalam hati kita, ya. Apakah saya sudah bersyukur atas berbagai kemampuan yang saya miliki? Baik adik-anakku sekalian, dari pembelajaran kita hari ini, pada bagian terakhir, masing-masing kita sebelum menutup pembelajaran ini, Ibu berikan tugas untuk kalian nanti kembali pulang ke rumah untuk pelajari kembali apa yang kalian tuliskan, ya. Oke, silakan berdoa.